Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Favoritisme atau pilih kasih bisa terjadi di dalam keluarga siapapun, kepada anak maupun cucu. Ketika ada perhatian lebih kepada satu anak dibandingkan anak-anak yang lain. Ketika ada pemberian hadiah yang berbeda kepada satu cucu dibandingkan cucu-cucu yang lain. Atau ketika penerapan disiplin yang lebih ringan kepada seseorang dibandingkan kepada yang lainnya. Hal-hal itu menjadi keliru dan salah. Khususnya ketika dilakukan tanpa alasan yang jelas kepada anak-anak atau cucu kita dan tanpa memperhatikan kebutuhan setiap anak maupun cucu. Di dalam Alkitab, kita mengenal kisah tentang Yusuf dan Yakub. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat ketiga, Alkitab mengatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yusuf begitu dikasihi oleh Israel, yaitu Yakub, sang ayah, karena Yusuf dilahirkan ketika Yakub telah tua, usianya sekitar 91 tahun pada waktu itu. Dan juga Yusuf dilahirkan oleh Rahel, istri yang lebih disayang oleh Yakub. Ia membuat jubah yang indah bagi Yusuf. Kita mengetahui akhir kisah dari Yusuf bersaudara. Ada rekonsiliasi dan kehidupan yang baik yang dapat mereka miliki ketika mereka bersama-sama telah mengungsi ke Mesir. Namun, suasana kehidupan kakak beradik itu dari awalnya menjadi sebuah suasana yang tidak menyenangkan, ada iri dan dendam di dalamnya yang membuat kehidupan dan relasi menjadi terganggu. Di dalam Alkitab, Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 8 dan 9 mengatakan kepada kita, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Di sini, Yakobus sedang berbicara tentang bagaimana kita mengasihi orang-orang yang lain. Maka ketika hal itu berlaku dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain dalam kehidupan ini, agar mengasihi orang lain tanpa memandang muka. Bukankah kita di dalam kehidupan kita bersama dengan anak-anak dan cucu kita juga mesti menerapkannya? Mengasihi semua dengan cara yang adil, dengan cara yang seimbang, dengan cara yang rata. Untuk menghindarkan favoritisme dalam keluarga, setidaknya ada 3 tips yang dapat kita renungkan di malam hari ini. Yang pertama, pembedaan di dalam keluarga itu tidak bisa dihindarkan, bukan? Bahwa kita bisa memperlakukan anak yang satu dengan yang lain berbeda. Kita bisa memberikan hadiah yang berbeda kepada cucu-cucu kita. Kita bisa memberikan waktu yang lebih kepada satu anak dibandingkan anak yang lain. Ketika hal itu terjadi, maka tips yang pertama adalah pastikan anak atau cucu kita mengerti dan memahami mengapa pembedaan itu harus dilakukan. Misalkan ketika ada satu kebutuhan khusus kepada satu anak, atau juga mungkin karena ada keinginan atau harapan yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Lalu tips yang kedua adalah kenali bahasa kasih setiap anak. Setiap anak tentu ingin dikasihi, dan cara mengasihi anak-anak atau cucu kita berbeda-beda. Kita perlu mengenali secara tepat cara mengasihi mereka. Lalu hal yang ketiga adalah ketika kita mengenali setiap keunikan anak-anak. Anak-anak itu unik, mereka bertumbuh dengan cara yang berbeda-beda, sekalipun dididik dengan cara yang sama, sekalipun juga kita memberikan perlakuan yang sama, memberi makan makanan yang sama, namun setiap anak bertumbuh dengan unik.
maka kita perlu memperhatikan keunikan setiap anak. Nah, ketika 3 tips ini kita lakukan, maka semoga kiranya kita dapat membuat setiap anak-anak maupun cucu kita merasa bahwa diri mereka dikasihi sebagaimana saudara-saudara mereka yang lain. Agar setiap mereka bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi kakak beradik yang tahu bahwa mereka ada dalam kasih sayang di dalam keluarga yang adil buat mereka. Dan mereka juga belajar untuk mengasihi kakak dan adik mereka dengan kasih yang baik, dengan kasih yang tepat. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap anak dan cucu kita di dalam studi mereka, juga di dalam setiap pergaulan mereka. Mari kita doakan. Yang kedua, mari berdoa untuk penanganan COVID-19 untuk setiap keluarga yang bergumul dengan kondisi sakit mereka pada saat ini. Kiranya mereka berada dalam perlindungan dari Tuhan. Kita doakan. Yang ketiga, mari berdoa untuk situasi keamanan negara kita agar setiap hal dapat berlangsung dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, dan kita dapat terus terlindungi oleh Tuhan dengan kondisi yang kondusif bagi negara kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami di malam hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau terus mendengar setiap doa kami. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menopang kami dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Ketika Engkau mempercayakan setiap anak maupun anak-anak, cucu kepada kami, maka Tuhan, biarlah kami dapat terus menunjukkan kasih sayang kepada mereka dengan tepat, dengan adil. Biarlah kami juga dapat memiliki hubungan saudara bersaudara yang akur, yang harmonis, di mana ada kerukunan, ada kerjasama, ada kesehatian yang dapat kami miliki sebagai saudara bersaudara. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga di masa pandemi ini. Ada banyak hal yang terus menantang kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dan menguatkan kami. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Dan biarlah kami punya hikmat untuk juga menjaga kesehatan diri kami dengan baik dan kesehatan keluarga kami. Biarlah kami memiliki pola hidup yang baik. Biarlah kami juga dapat menjaga diri kami ketika kami keluar dari rumah dan beraktivitas dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami. Tuhan, biarlah kiranya dalam semua kehidupan yang kami jalani, Engkau yang terus menolong dan menguatkan kami. Tuhan, berkatilah setiap keluarga-keluarga kami yang dekat maupun yang jauh. Dan setiap mereka juga yang tinggal bersama-sama dengan kami dalam satu rumah. Biarlah kiranya ada damai sejahtera Tuhan yang terus beserta dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat terus memberikan kasih sayang kepada setiap keluarga kita hari ini, bahkan dalam hari-hari ke depan. Tuhan memberkati.